Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk beribadah dan merenungkan firman Tuhan, walaupun masih melalui video di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, banyak juga orang mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah merupakan dongeng, hayalan. Tetapi bagi kita orang percaya, kita imani bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan fakta sejarah. Kenapa? Karena ada saksi, yaitu murid-muridnya menyaksikan ketika Yesus naik ke surga, dan banyak orang lain lagi juga yang menyaksikan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi, tetapi dilihat secara umum oleh orang lain bagaimana Yesus itu naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama juga ada orang yang diangkat Allah, tetapi memang tidak melalui kematian, yaitu Henokh. Ia terangkat ke surga karena iman. Ia berkenan kepada Allah. Karena imannya, dia juga berkenan kepada Allah. Itu kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Iman kitalah yang membuat kita percaya bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena iman kita berkenan di hadapan Allah. Karena iman juga telah menyelamatkan kita. Kita percaya walaupun tidak melihat peristiwa itu, itulah iman. Jadi tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga, itulah merupakan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pada hari kenaikan Yesus Kristus adalah Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Kita telah percaya dan beriman bahwa Yesus telah naik ke surga. Itulah sebabnya kita datang beribadah saat ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah apa bukti iman kita bahwa Yesus telah naik ke surga. Kalau temanya sudah jelas, Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Jadi bukti iman kita, bukti kepercayaan kita bahwa Yesus telah naik ke surga, kita harus memberitakan Injil. Itulah di kitab Markus 16 ayat yang ke-15. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, berita baik. Apa berita baiknya? Mungkin banyak anak-anak Tuhan, iman kita sering katakan nggak tahu lah, yang penting aku percaya Yesus. Tapi kabar baiknya nggak tahu. Nah, kabar baiknya adalah keselamatan yang kita dapat. Keselamatan yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan anugerah, kasih karunia, pemberian Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Itulah kabar baiknya. Karena dalam perjanjian lama, keselamatan diperoleh oleh umat Tuhan melalui hukum Taurat. Jika orang bisa melakukan hukum Taurat dan melakukan 10 hukum Taurat itu, maka mereka memperoleh keselamatan. Makanya kabar baiknya adalah bahwa keselamatan itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih anugerah Tuhan, pemberian. Itulah sebabnya anak Tuhan gak boleh sombong. Anak Tuhan tidak boleh menganggap diri hebat, karena keselamatan kita masuk ke surga karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan itu tadi. Itu jelas di Efesus 2 ayat 8 dan 9 juga dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada anak Tuhan yang memegahkan diri, salah besar. Karena keselamatan kita juga karena anugerah, karena pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan bukti iman kita bahwa kita percaya Yesus telah naik ke surga, yaitu kita memberitakan kabar baik itu, kabar sukacita itu. Kita harus beritakan. Kemudian bukti iman kita itu apa lagi? Yaitu bukti bahwa kita beriman bahwa Yesus telah naik ke surga, yaitu kita diberikan keselamatan. Kita diselamatkan dari dosa. Kita menjadi hidup baru. Hidup yang selalu bersukacita, hidup yang selalu memuji Tuhan, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Itu bisa kita baca ayat 16. Siapa yang percaya diselamatkan. Karena kita percaya, ya kita diselamatkan. Itulah bukti iman kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya. Karena kita sudah diselamatkan, maka berita keselamatan itu juga harus kita sampaikan kepada orang lain.
Kemudian bukti kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga, kita mempunyai kuasa untuk mengusir setan, untuk berdoa kepada orang sakit, kita tumpangkan tangan, maka orang sakit itu akan sembuh. Jadi tanda-tanda orang percaya itu ada ketika dia masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia ini. Maka firman Tuhan ada juga dikatakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Injil merupakan kekuatan dalam hidup kita. Injil merupakan berita baik yang harus benar-benar disampaikan. Kita dipanggil, melalui kita orang lain juga akan mengenal Tuhan. Abraham dipanggil supaya melalui Abraham orang mengenal Allah yang disembah oleh Abraham. Keturunan Abraham menjadi orang Israel juga terpilih menjadi umat pilihan Allah supaya melalui mereka juga bangsa-bangsa mengenal Allah. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Allah berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kita menjadi percaya, diselamatkan oleh iman kita. Di dalam pemberitaan Injil ada dua cara, yaitu melalui perkataan dan melalui perbuatan. Kalau melalui perkataan kita di Injil disampaikan benar-benar berita Injil itu tadi. Lah kalau melalui perbuatan berarti sikap karakter kita. Apa yang harus kita lakukan? Berarti buah roh itu muncul dalam hidup kita. Kasih kita, sukacita kita, kebaikan kita, kemurahan kita, suka membagi, suka memberi. Dengan kondisi saat ini, ya, orang malah kekurangan, ya, lapangan kerja tidak ada. Kita sebagai anak Tuhan yang memiliki berkat yang lebih, ya kita membagi supaya kita menjadi saksi Kristus melalui perbuatan. Ya. Jemaat mula-mula sangat disukai oleh masyarakat waktu itu karena mereka suka memberi, suka membagi dari apa yang mereka miliki. Nah, kalau ini kita pakai saat ini, anak-anak Tuhan, gereja-gereja membagi kepada orang lain, ya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita dipanggil, eklesia, panggil dari gelap menjadi terang, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Kita ada bukan untuk kita, tapi kita bisa menjadi berkat. Inilah yang disebut dengan memberitakan kabar baik itu. Karena kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pembawa berita Injil. Kita harus menjadi saksi Kristus. Supaya apa? Supaya Injil sampai ke ujung bumi. Pemberitaan Injil itu merupakan perintah Allah. Yaitu di Matius 28 ayat 20. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita beritakan Injil dimanapun kita berada, supaya orang mengenal Tuhan, supaya orang diselamatkan, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Yesus benar-benar sudah naik ke surga. Itu bukti iman kita. Amin. Kita nyanyikan.